Kelemahannya sekarang begini Pak, saya coba menjual ini anggarannya harganya 3.500.000. Terus dengan tidak adanya modal saya, modal dasar, ini bisa jatuh harga 3 juta sampai 2.800.000. Kenapa? Saya butuh makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Ya. Ini lagi ngapo nih malam ini? Lagi Pak, lagi ngerjain Apa tuh? mebel pesanan. Pesanan ya? Iya. Dari mana yang pesannya? Ya rata-rata lingkungan kita dulu Pak. Lingkungan gitu ya? Apa ini nih lagu juga apa nih? Ini bagus lagi ya? Ini bagus ya ini? ini kayu mahoni Pak. Ya, ini tempat tidur ya? Ya tempat tidur nomor 1. Ah. Ini yang merah kayu mahoni, yang ini kayu sungke. Oh, ini bahan baku dari mana? Kita ambil rata-rata dari Pasir Panjang sama Kedemangan. Oh, dari Kedemangan ya? Dari Muara Jambi juga ya? Iya. Panjang. Nah, ini model cara memesannya gimana Pak? Kita sistem order. Order? Iya. Order itu datang sendiri? Datang sendiri, terus kita tanyain mau produknya seperti apa. Dia? Terus, terus kita setting, desain kan, sesuai dengan permintaan. Iya, iya. Kita tuangkan. Oh, iya. Inilah hasilnya. Ini saya coba salah satu ini tempat tidur ya. Ya. Ini pesanan siapa nih? Ini kebetulan Datuk Zaini, Datuk Kades. Oh, Datuk Kades. Iya. Dan ini untuk menantu atau untuk dia sendiri pakai? Kebetulan pakai sendiri. Jadi dia mesan ke Ya. Bapak, saya Iya. mau bikin tempat tidur. Iya. Nah, ini perhitungannya berapa lama nih? Ya kalau kita relatif Pak, sesuai dengan Ya inilah contoh yang ini aja, yang ini. Ini kalau pengerjaan 1 minggu cukup selesai. 1 minggu? Iya. Waduh. 1 minggu. 1 unit selesai. Dan kira-kira hitungannya berapa nih? Kalau ini harganya, harga Iya. jual itu kalau untuk sekarang standarnya 2.500.000. 2.500.000. Iya. Karena saya ini ya, mungkin ada yang datang ini ingin untuk ngantar adat ya. Jadi ini 2.500.000 Iya. dalam waktu seminggu. Iya, satu unit ini. Iya, setelah dipesan bahan kita baku dada atau memang kita Kita biasanya order Pak. order dulu? Order, begitu order dari Somel ke permintaan konsumen bahannya apa kita Berarti order Mas sama. tempat itu hitung bahannya dulu ya? Ya, Kayu Kalau tadi buat- ini kayu apa tadi? ini sungkai. Sungai. Ya. Ini untuk sungai berapa? Ya. Berapa Ya, kubik? ya. Sudah tuh kayu apa nih? Yang bawahnya? Kalau ini untuk lantai ya, Ya. kita pakai bahan baku triplek tebal. Ya. Tebal. Berarti ini yang kayu ini? Ini tadi? Ya sama kayunya Pak. Sama Ini semua? satu paket. Kita Ya. ambil warna natural. Sama natural. Iya, makanya kalau spanduknya biasanya ditulis natural wood gitu. Oh, natural Iya. ya. Tapi di sini tidak tertutup kemungkinan masih bisa menerima orderan jenis bahan tako HPL yang jenis interior. Jadi itu ya. Nah, yang kemudian tadi atau gambar itu atau dia udah orang pelanggan itu lah buat gambar sendiri atau gimana? Pengen Ada desain dari konsumen ada. Nah, konsumen. Terus konsumen itu mengadakan gambar belum tentu sesuai dengan apa yang kita tuangkan. Misalnya tata ruangnya Iya, iya. kita sarankan model desain Bapak seperti ini. Bisa ada dirubah seperti ini gitu. Iya, iya. Kadang-kadang rata-rata konsumen itu mau. Dan Mas tidak harus nengok posisi kamarnya. Harus, memang Harus. kalau tata ruang pasti. Mas datang Iya, datang ke lokasi, makanya kita kasih tahu. yang Dia bawa desain misalnya, kita ukur ke sana, apa yang perlu kita tambah. Misalnya biasanya tambah. kan posisi Ah. pintu masuk. Iya, Ya gapura kan? kadang. Pas pintu Ya, langsung kena kena lemari lemari. atau kena tempat Nah, tidur. kan gitu ya. Iya. Kira kan itu juga Iya, dibicarakan kita ya. bicarakan. Cuman tuh ada harga diskon nggak, Mas? Kalau ada Kalau- tawar menawar nggak? Kadang-kadang orang- Pasti, itu Hah? pasti. Apalagi kondisi konflik ini kita menurunkan harga itu lebih dari 20%. Kalau Pak Kades mungkin harga yang paling bawah ya. Itu harga-harga Harga persahabatan. Iya, bapak dengan anak. Itu dah. Nah, selain dari tempat tidur apa lagi, Mas? Ini ada meja, nih Ini meja meja ya? makan. Kebetulan Iya. ini lagi di setting. Wah, ini bagus nih, Mas. Kayaknya. Ini produk-produk unggulannya sebenarnya ini kami pakai kayu mahoni, Mani, sungking, sundai. terus jati. Oh, jati bisa juga, Mas? Bisa. Waduh. Tapi kita kalahnya di ukir. Kalau ukir biasanya kita pakai jasa ukir. Iya, iya. Kalau Nah, ini ukiran. kan ada ukiran. Ini minimalis ada juga nggak? Kalau Ada. Ada.
tergantung konsep. Kalau konsepnya minimalis kita tuangkan Iya. minimalis. Kalau ukir kita ukir. Nah ini kayak gini berapa nih? Ini satu setnya kursi 6 itu 3.500.000. 3.500.000. Kursi 6. Kursi 6, meja dengan- satu. Ini lebar berapa kira-kira? 1,40 m. 1,40 m. Iya, ini ada anaknya lagi di sini. Mana ya untuk Muter. tempat mutar ya? Iya, untuk lauk. Ini pesanan siapa mas? Masih Datuk. sekitaran Ya, ini desa. Desa sini. Iya. Waduh, berarti Beliau memang berusaha untuk mempromosikan kita. Mana tahu nanti apa namanya rekan-rekan beliau datang ke kantor, mulai dari meja, kursi, interior kantor, kita yang produksi semua. jadi kalau saya selaku anggota DPR juga harus gitu juga. Siap. Setelah saya datang ke sini, saya juga mempromosikan. Mudah-mudahan mempermudah jalan saya ke depan. Itu namanya apa nih, multiplier effect Iya. gitu loh. Berkat saya datang ke sini Iya. dan mutunya bagus, kualitasnya bagus, yang buat orang Muara Jambi sendiri. Asli. Orang Muara Jambi harus Iya. beli ke sini kan gitu. Nah, inilah konsep kita supaya pertumbuhan ekonomi di Muara Jambi ini Terangkat. walaupun ada pandemi Covid-19, Ya, proses Tetap usaha jalan terus, Tetap jalan. ekonomi juga tetap ya. naik. Itulah Nah. satunya jalan yang dicoba sama ya katakanlah orang tua kita sebagai Datuk Kepala Desa. Datuk Kepala Desa. Ya. Beliau membuat produk-produk apapun yang beliau butuhkan, beliau promosi melalui karya kita tapi melalui beliau gitu. Karya kita melalui beliau. Misalnya meja kantor, meja biro misalnya. Beliau pesan, nanti ada rekan kades yang datang yang baru, bagus tuh, ya. Di mana pesan? Di situ. Mantap, oke, hasil. Nah, sekarang kalau bicara bicara kemampuan Mas dalam rangka membuat meja, membuat tempat tidur. Sekarang saya pengen tanya, apa sih suka dan dukanya? Oh, banyak. Nah, coba yang suka dulu. Yang sukanya kita di bidang perabot ini kita bukan finansialnya, tapi kepuasan batin. Itu yang pertama. Itu yang sukanya. Kalau dukanya banyak. Apa tuh coba? Salah satu contoh ini, kalau tidak kemurahan Datuk Kades saya tidak bisa berdiri di sini. Beliaulah yang mengupayakan tempat, permodalan sedikit-sedikit. Ya, kemampuan beliau seperti itu. Ya. Tapi kita ya sebagai manusia biasa kita tetap optimis dalam pekerjaan. Jadi gini Mas, saya menyimpulkan nih, berarti pengusaha kecil ini, ini sebenarnya udah bisa besar ini. Tapi kalau ada ya seperti Datuk Kepala Desa aja memberi investasi sedikit aja, ini usahanya berkembangnya bisa lumayan. Apalagi pemerintah daerah, apalagi Ikut mendukung semua, Ya. seluruh pemerintah daerah, seluruh DPR yang ada di Muara Jambi memperhatikan ini dan beli di sini. Nah, itu yang terutama. Nah, mungkin Mas juga bisa mengembangkan, Iya, mengembangkan supaya orang-orang lain itu bergabung. Ya. Mas bisa enggak untuk mendidik para Saya siap. anak-anak muda, Saya siap anak-anak muda untuk bisa mendidik anak-anak yang punya kompetensi untuk ini. Mas bisa membaca enggak? Bisa. Kemampuan anak-anak nih Bisa. diajak bekerja di sini. Ya, kebetulan saya kalau untuk kejiwaan sedikit-sedikit saya paham. Saya juga kalau untuk untuk di keseharian saya mengajari ilmu bela diri PSAT. Iya. Saya juga mempelajari kejiwaan sedikit-sedikit, saya mencoba. Tapi sepanjang pengetahuan saya, kalau untuk untuk anak-anak modern sekarang itu sudah kecil kemungkinan untuk mau belajar dengan hal-hal yang berbau seni, termasuk seni ukir, terlagi ilmu bela diri. Itu memang sulit sebenarnya. Jadi bagaimana Mas untuk supaya Mas juga punya kader itu gimana? Kan mulai bisa gini Mas. Jadi namanya apa ya? Yang membantu Mas apa namanya? Kan ada Katakanlah investor. Kroni enggak Iya. apa? Itu kalau saya menyebutnya rekan kerja. Bukan anak Nah. buah, bukan pekerja, tapi Nah, rekan kalau kerja. rekan kerjanya kan bisa lama-lama dia bisa mandiri enggak kira-kira? Pasti. Nah, itu loh maksud saya. Iya. Tadi kan Mas menyampaikan bahwa para milenial sekarang ini kalau untuk membuat perabot-perabot begini
banyak kurang mau kan gitu. Iya. Tapi sekarang wajib loh mas, tugas kita supaya tidak mau jadi mau tuh. Nah ini bagaimana tadi, itu yang paling Ya, penting. kita memotivasi itu siapapun tetap kita motivasi, walaupun sudah tua, muda, tetap kita motivasi. Tapi terkadang kan dengan apa? Dengan adanya kecanggihan atau alat-alat elektronik yang canggih, mereka itu sudah banyak malas bekerja, tapi banyak mikirnya. Kalau saya pribadi, kalau bisa anak itu banyak bekerja. Regenerasi kita banyak bekerja keras untuk menciptakan hal-hal yang positif. Kalau masalah tahapan tuh ada mas. Kalau di tingkat SMK, di tingkat politeknik, itu kan sebenarnya SMK tamat langsung dia bekerja. Ya. Kan bisa nggak tamatan SMK yang di bidang apa nih, di bidang perabot, Ya. itu kan bisa direkrut seperti itu. Sebenarnya bisa. Ini kelemahannya di pemerintah daerah. Saya tengok di pemerintah daerah, saya sudah berupaya melalui Kementerian Perindustrian. Saya pernah mengajukan proposal. Saya pernah mencoba untuk memediasi di Sperindak, Ya. kota maupun provinsi. Nah, Ternyata ya itu tadi. Ya mohon maaf, saya tidak sebatas itu saja. kita enggak apa-apa mas, terbuka mas. Artinya baik peningkatan, buruk informasi kita. Ya, perbaikan. kalau saya Kan sebatas gitu. itu. Nah, jadi artinya kan masih ada harapan, nah, masih kita optimis bahwa tamatan SMK itu bisa dilatih untuk Bisa. jadi pekerja. Jadi yang, kerjasamanya itu yang penting antara pemerintah daerah dengan pengusaha kecil seperti saya ini. Jadi ada semacam bimbingan ke sini. Terus ya mak ngomong permodalan workshop ya, yang perlu kita ciptakan. Kelemahan sekarang begini Pak. Saya coba menjual ini anggarannya harganya 3.500.000. Terus dengan tidak adanya modal saya, modal dasar, ini bisa jatuh harga 3 juta sampai 2.800.000. Kenapa? Ya. Saya butuh makan, Ya. saya butuh biaya keseharian setiap hari. Tapi dengan adanya dengan tidak adanya modal, saya tidak mau telan. Itu yang duka yang Bapak sebutkan. sambil jalan duit modal dimakan. Iya, diambil duit modal orang 50% dengan harga yang di bawah standar. Tapi kalau kita punya workshop, kita punya modal, kita cetak dan produksi, kita buat semacam tempat ruko, bahan jadi kita jual. Kalau orang konsumen tanya, ini berapa? Ini 3.500.000. Mau? Ayo. Kalau enggak, ya silakan. Jadi mas tuh yakin tuh Yakin? bisa bersaing, Bisa. tapi dengan cakap pemodalan cukup Cukup. dan bisa menambah angka kerjaan, Pasti. angka lapangan pekerjaan. Yang penting antara pemerintah daerah dengan pengusaha kecil seperti saya ini bisa kerjasama, saling bantu. Ya, itu mas, saya mencari rumus itu loh mas, datang ke sini ya. Ya. Nantinya bagi pemirsa Ya. masyarakat Muara Jambi yang berbahagia, saya berbincang dengan saudaraku Yunus yang selalu semangat Ya. dan Selalu mampu optimis. Ya. berdaya saing apabila ada perhatian khusus kepada pengusaha-pengusaha kecil perabot ini dari pemerintah dan pembinaan. Yang kemudian juga tadi masalah mutu dan kualitas kita lihat sendiri, tidak ada kalanya. Jadi saya bangga punya sahabat seperti beliau ini, karena dia setiap tenaga kerja yang bantu dia bukan anak buah, tapi ada rekan kerja. Inilah motivasi yang membuat kita selalu bangkit dan akan maju Iya. ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan sekarang dapat terlaksana dengan baik. Saya juga sebagai pengusaha kecil, terima kasih atas kunjungan Bapak ke sini. Ya, tak kenal maka tak sayang, Iya. Mas. Ya, Rasa-rasa saya kenal siapa saya ini? dari PU. Dulu ya, Iya. Kita pernah makan bareng waktu Bapak mencalonkan sebagai apa? Calon apa? Calon lurah. Bupati. Bupati ya? Kita makan di rumah makan apa dulu? Di arah Kasang ya? Iya. Saya pernah ikut dulu. Oke. Iya. Saya masih ingat Pak Ipan. Iya. Ipan ya. Iya. Kebetulan ada apa namanya, tetangga sih di sana. Ya sekarang beliau lagi ada proses hukum ya, Pak Irfan itu tetangga. Oh iya. Bapaknya tetangga saya. Bapak Ipan. Hampir sama namanya. Iya, Ya tapi- mudah-mudahan
Iya. Ivanira doakan selamat Iya. panjang umur.